Halo lur, balik mana bersama channel Breaklip. Seperti biasa, sebelum masuk alur tutorial filmnya, saya mengucapkan terima kasih banyak ke semuanya yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan juga rezeki sing wakeh. Wis ora usah kakek ngomong, langsung wae neng cerut. Cerita diawali pada tahun 1835 di Vatikan. Pusat Gereja Katolik Dunia mendirikan sebuah sekolah khusus, bukan sekolah biasa, melainkan lembaga tersembunyi yang dibuat untuk melatih para calon imam dalam seni mengusir setan. Tujuannya hanya satu, menghadapi kekuatan jahat yang tak kasat mata, entah itu roh jahat, iblis, setan, atau entitas gelap lain yang mengganggu manusia. Namun dunia terus berubah memasuki pada tahun 2018. Kasus kerasukan melonjak tajam di beberapa negara. Fenomena ini tak bisa lagi diabaikan begitu saja. Sebagai langkah cepat, Vatikan akhirnya membuka cabang sekolah eksorsisme itu, dan salah satu yang paling aktif beroperasi berada di Boston, Amerika Serikat. Sekolah tersebut tidak hanya dipenuhi imam, mereka bekerja berdampingan dengan para akademisi, tenaga medis, hingga para biarawati. Semua terlibat menjaga dan menangani orang-orang yang dianggap mengalami kerasukan. Di tempat inilah kita dikenalkan dengan seorang biarawati yang bernamaan. Sehari-harinya ia bertugas di fasilitas sekolah itu. Tapi di balik sikapnya yang lembut dan tenang, An membawa luka lama yang sangat dalam. Ketika diinterogasi, An akhirnya menceritakan masa lalunya kepada seorang psikiater. Ia membuka kembali kenangannya tentang ibu. Secara medis, ibunya didiagnosis mengidap skizofrenia. Gejalanya berupa bernyanyi sendiri, berbicara pada sesuatu yang tampak, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Namun bagi An, semua itu terasa jauh lebih menyeramkan daripada sekedar penyakit mental biasa. Ia percaya ibunya bukan hanya sakit, melainkan dikuasai oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Keyakinan itu tertanam kuat di dalam dirinya dan mungkin menjadi alasan ia memilih jalan hidup ini. Setiap hari, An melayani dua pasien yang cukup menonjol. Yang pertama, pria paruh baya bernama Clark yang sering mengalami kerasukan yang tak dapat dijelaskan secara medis. Pasien keduanya adalah bernama Natalie, seorang anak kecil dengan tatapan kosong yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Hingga suatu malam, ketika An berjalan menyusuri lorong sempit asrama pasien, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara tangisan bayi, disusul bisikan pelan yang menyebut namanya. Kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi, tetapi malam itu rasanya sangat berbeda. Dari kegelapan lorong, Natalie tiba-tiba muncul. An terkejut, anak itu seharusnya berada di dalam kamarnya. Semua kamar dikunci dari luar, jadi bagaimana ia bisa keluar? Natalie menatap An dan berkata lirih bahwa ia tidak betah di dalam kamar dan ingin bersamaan. Meski bingung dan sedikit ketakutan, An tetap berusaha tenang sambil membujuk Natalie kembali ke kamarnya. Setelah berhasil mengantarnya, An mencoba menenangkan diri. Namun suara itu muncul lagi, bisikan samar memanggil namanya. An melihat ke tiap arah mencari sumber suara, tetapi lorong tetap terlihat kosong. Namun bagi telinganya, suara itu terdengar nyata, seolah seseorang mengawasinya dari balik pintu. Tak lama kemudian, An mendengar suara lain, kali ini seperti teriakan pelan dari sebuah ruangan. Ternyata itu berasal dari kelas pelatihan eksorsisme. Di dalamnya seorang pastor, imam senior sedang mengajar para muridnya. Di layar diputarkan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita bernama Elena yang berada dalam kondisi kacau. Matanya kosong, tubuhnya kejang, dan suara aneh keluar dari mulutnya. Pastor menjelaskan kalau ini salah satu kasus terburuk yang pernah ia alami. Para imam yang mencoba menolong Elena pada saat itu gagal dan akhirnya wanita tersebut telah meninggal dunia. Ia tidak pernah berhasil dari roh jahat yang menguasainya. Pastor menegaskan bahwa jika
Pastor menegaskan bahwa jika mereka suatu hari menghadapi suatu seperti ini, satu-satunya perlindungan mereka hanyalah kitab suci. An mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi rasa penasarannya belum hilang. Setelah kelas bubar, ia diam-diam menuju ruang arsip. Di sana ia mencari berkas-berkas terkait Elena, laporan medis, catatan pengamatan, dan rekaman kejadian. Ia membolak-balik semuanya dengan kebingungan bagaimana mungkin wanita itu sudah dijaga ketat para imam tetapi tetap saja tidak selamat. Sayangnya, An tidak lama di sana ia ketahuan oleh kepala biarawati, yaitu Suster Ophelia, dan langsung dipanggil menghadap ke pastor. Di depan mereka, Suster Ophelia menegur An dengan nada keras. Ia mengatakan bahwa An tidak berhak berada di kelas para imam karena itu melanggar aturan. An menjelaskan bahwa memahami kasus seperti Elena justru penting untuk keselamatan pasien lain. Namun Ophelia tetap bersikukuh. Baginya penyelidikan terhadap kasus eksorsisme adalah ranah para imam. Para biarawati hanya bertugas merawat, bukan menggali informasi lain. Malam itu, An mendapat giliran merawat Kak, pasien pria tua yang kerap mengalami kerasukan. Tugasnya termasuk memandikan Kak dan memastikan tubuhnya bersih serta dalam kondisi tenang. Namun saat An mulai membantu, sebuah suara yang sangat ia kenal tiba-tiba terdengar. Clark mulai bernyanyi dan bukan sembarang syair. Itu adalah nyanyian yang dulu sering dinyanyikan ibunya An. Lagu yang tak pernah ia dengar di tempat lain. Lagu yang selalu muncul tepat sebelum ibunya mengalami gejala kerasukan. An menatapnya dengan kaget. "Dari mana kau tahu lagu itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Perasaannya tidak enak, ia mencoba mundur dan hendak meninggalkan ruangan. Tapi sebelum ia sempat keluar, Kak bergerak mendekat. Tubuhnya berubah agresif, lidahnya menjulur panjang, dan ia memaksa An menari bersamanya. An berusaha melepaskan diri, tetapi tubuh Kak seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat. Untung saja kejadian itu segera diketahui oleh pemimpin tempat itu yang bernama Kardinal Mathis. Dalam pertemuan khusus, Mathis menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Kak bisa menyerang An. Suster Ophelia yang sejak awal tidak menyukai tindakan An langsung memanfaatkan situasi itu. Ia menuduh bahwa insiden tersebut terjadi karena An melanggar aturan, mulai dari menyusup ke kelas para imam hingga masuk ruang arsip tanpa izin. Ophelia bahkan mengusulkan agar An dipindahkan ke biara yang lebih tertutup, jauh dari semua kegiatan eksorsisme. Namun saat itu, pastor berbicara. Ia menolak usulan tersebut secara langsung. Menurutnya, An bukan biarawati biasa. Ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Pastor yakin kalau An mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki biarawati lain. "Jika diizinkan, biarkan saya melatihnya. Saya ingin belajar bersama para calon imam." Keputusan pun ditetapkan untuk pertama kalinya. An akhirnya resmi bergabung dalam kelas eksorsisme. Ia duduk bersama para calon imam, menyimak setiap pelajaran yang diberikan pastor. Pelan namun pasti, An melangkah ke jalur yang tidak umum bagi seorang biarawati. Beberapa hari kemudian, pastor membawa para murid untuk praktik langsung. Kali ini bukan teori, melainkan menghadapi kasus kerasukan nyata. Ketika An melihat siapa pasiennya, ia sangat terkejut. Mereka akan menangani Natalie, gadis kecil yang selama ini dekat dengannya. Karena kedekatan emosionalnya, An langsung menawarkan diri untuk masuk dan menghadapi roh yang menguasai Natalie. Namun pastor menolak. An masih terlalu baru. Sebagai pengganti, ia menunjuk Dante dan juga Raymond. Saat keduanya mulai membaca ayat-ayat suci, suasana langsung berubah tegang. Suara Natalie berubah menjadi sesuatu yang jelas bukan suaranya. Dalam sekejap, semua paham bahwa entitas yang menguasai Natalie bukan roh sembarangan. Ia kuat, licik, dan sangat kuno.
Keadaan makin tidak terkendali, pastor akhirnya turun langsung. Ia memasuki ruangan dan mencoba mengusir entitas itu. Namun terlihat pastor juga kewalahan. Melihat kondisi yang semakin memburuk, Anne tak sanggup lagi. Ia menerobos masuk dan memanggil Natalie dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Entah karena ikatan batin atau karena sesuatu yang lebih besar, perlahan Natalie sadar. Tubuhnya kembali tenang, wajahnya berubah seperti anak kecil biasa. Untuk pertama kalinya, semua orang bisa bernapas lega. Malam itu, Anne, Dante, dan Raymond merayakan keberhasilan mereka. Mereka duduk bersama, bercanda kecil, mencoba melepaskan bayangan mengerikan yang baru saja terjadi. Dalam obrolan itu, Dante menunjukkan sebuah gambar lusuh yang ia temukan di ruangan eksorsisme. Gambar itu ternyata mirip dengan adiknya yang bernama Emilia, perempuan muda yang hancur karena bayinya meninggal sebelum sempat dilahirkan. Keesokan harinya, Anne dikejutkan oleh kabar bahwa Natalie akan dipindahkan ke ruang isolasi khusus. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia segera menemui pastor dan menanyakan alasannya. Dengan wajah serius, pastor menjelaskan bahwa kondisi Natalie mirip dengan kasus Emilia, terlalu berat untuk ditangani di fasilitas ini. Kemungkinan besar Natalie akan dikirim ke Vatikan. Kata-kata itu membuat Anne sangat gelisah. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Ada hubungan emosional yang aneh antara dirinya dan juga Natalie. Seakan gadis itu adalah cerminan dirinya ketika kecil. Dalam kesunyian malam hari, Anne membuka buku pelajarannya dan sebuah catatan membuatnya terkejut. Orang yang kerasukan sebenarnya hanyalah korban dan mereka masih bisa diselamatkan. Keesokan paginya, Anne mengikuti kelas seperti biasa, tetapi pikirannya tidak tenang. Seusai pelajaran, ia langsung menghampiri pastor dan mengatakan, "Pastor, tolong pertimbangkan lagi soal Natalie. Kita tidak bisa mengirimkan begitu saja. Dia cuma anak kecil. Kalau dibawa ke Vatikan, dia bisa mengalami nasib seperti Elena." Kemudian terlihat pastor menghela napas panjang. "Aku tahu kamu peduli, tapi keputusan ini bukan berdasarkan perasaan. Ini tentang keselamatan semua orang. Jika kita salah langkah, Natalie bisa membahayakan lebih dari dirinya sendiri." Anne hanya bisa menunduk, harapannya runtuh. Namun saat itu Dante datang dengan wajah tegang. Dante mengatakan kalau dirinya sangat membutuhkan Anne karena Emilia, adiknya, semakin parah. Dante mengaku sudah membawa adiknya ke banyak tempat, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Dante sangat yakin kalau Anne bisa mengatasi itu, karena Dante juga tahu saat Anne mengatasi Natalie. Anne awalnya menolak, apa yang mereka rencanakan jelas termasuk pelanggaran berat. Namun Dante terus memohon dan akhirnya Anne menyetujui keputusan yang nantinya menyeretnya ke sisi tergelap dari hidupnya sendiri. Singkat cerita, Anne mengikuti Dante ke rumahnya, tempat Emilia dirawat. Begitu melihatnya, Anne langsung sadar ada yang tidak wajar. Emilia terbaring lemah, kulitnya pucat dan tatapannya kosong. Namun yang membuat Anne benar-benar khawatir adalah energi gelap yang terasa memenuhi seluruh ruangan. Dengan nada terang tapi jelas, Anne berkata, roh jahat tidak bisa masuk kalau orangnya sadar dan menolak kehadirannya. Anne menoleh ke Dante dan menyuruh Dante untuk membacakan ayat-ayat suci terus. Saat doa mulai dilantunkan, suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin, lampu mulai berkedip dan tiba-tiba perut Emilia membengkak. Tidak seperti wanita hamil, melainkan seperti ada sesuatu dari dalam yang mencoba keluar. Emilia mengerang keras, tubuhnya menggeliat liar. Anne berusaha menenangkannya, namun tekanan dari dalam ruangan seolah menekan semua orang. Anne memeluk Emily tak erat, memintanya tetap sadar dan melawan. Perlahan perut itu mengempis, jeritan mereda, napas Emilia menurun, hingga akhirnya kembali tersadar. Dalam hening setelah kekacauan itu, Anne dan Dante duduk berdua, mencoba menenangkan diri. Di sana Anne membuka luka lama yang selama ini ia simpan.
An menceritakan ke Dante kalau dirinya dulu pernah hamil saat ia berumur 15 tahun dan bahkan ia juga tidak tahu siapa ayahnya. An cuman ingat saat itu pesta dengan teman-temannya, mabuk, dan saat bangun semuanya sudah terjadi. Bahkan An juga menceritakan kalau setelah anak itu lahir, An sadar kalau dirinya tidak sanggup merawat. An yang terlalu muda, terlalu hancur, akhirnya An menyerahkan untuk diadopsi. Dan sampai sekarang An juga tidak tahu keberadaan anaknya di mana. Malam itu, dua orang yang sama-sama terluka saling membuka diri dan saling menguatkan meski kegelapan masih mengintai. Beberapa hari berlalu, ketika siang hari, An di kamarnya mencoba menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, Suster Avelia datang mengetuk pintu. An langsung menyusulnya. Sesampainya di ruangan itu, ia menerima kabar yang membuatnya terpaku. Kardinal mati setelah mengetahui bahwa An melakukan ritual eksorsisme di luar area asrama, yaitu di rumah Dante. Yang lebih menghancurkan lagi, Emilia ternyata dinyatakan meninggal dunia. An sangat terpaku, tangannya gemetar, tatapannya kosong. Pastor berkata dengan suara berat, "Inilah sebabnya aku selalu memperingatkan kalian. Roh jahat tidak benar-benar pergi, mereka hanya bersembunyi, menunggu saat untuk kembali. Di budaya mereka tidak akan pernah ada habisnya." Karena ini adalah pelanggaran kedua An, keputusan pun diambil. Kardinal Matis memutuskan An dipindahkan ke biarawati tidak lagi diizinkan kembali ke sekolah eksorsisme. Hari-hari di biarawati berjalan seperti biasa. An tenggelam dalam pikirannya sendiri hingga suatu hari seorang muncul di depan pintu biara, yaitu adalah Dante. Wajahnya serius, nadanya tergesa-gesa. Ia membawa kabar mengejutkan tentang Natalie. Gadis kecil itu sebelumnya dinyatakan membaik, tapi sekarang ternyata kambuh. Dan lebih parahnya lagi, saat dibawa kembali ke asrama, Natalie menghabisi 2 dokter dan 1 imam. Dante memohon agar An kembali ke asrama. Menurutnya hanya An yang bisa menenangkan Natalie yang kini ditahan di sel bawah tanah asrama. Kemudian Dante menjelaskan alasan sebenarnya ia datang menemui An saat kejadian mengerikan itu berlangsung dan ia berada di tempat yang sama. Natalie sempat menyerahkan sebuah kalung kepadanya sambil berpesan agar kalung itu disampaikan langsung kepada An. Begitu melihat kalung itu, wajah An langsung pucat. Ia mengenali kalung itu, kalung yang pernah ia berikan kepada anaknya sebelum sang bayi diadopsi ke orang lain. Dengan suara bergetar, An mengaku bahwa baru sekarang ia benar-benar memahami sesuatu. Roh gelap yang selama ini merasuki Natalie. Dan itu berarti entitas tersebut memiliki keterkaitan dengan tragedi yang menimpa ibunya An masa lalu. Malam itu, tanpa pengetahuan siapapun, An dan Dante menyelinap masuk ke area asrama. Dante mengatakan bahwa keberadaan Natalie kemungkinan berada di sekitar sumur suci, tempat para imam biasanya melakukan ritual pembaptisan. Saat mereka tiba, ternyata sudah banyak imam yang berkumpul dan sedang memanjatkan doa-doa khusus, termasuk Raymond. Ketika An dan Dante mencari Raymond, Natalie tiba-tiba sudah muncul di sana dan mengeluarkan kata-kata yang bukan berasal dari dirinya, menuduh An sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab dan meninggalkan anaknya. Mendengar tuduhan itu, An langsung mendekat, mencoba menenangkan gadis kecil tersebut. Namun saat ia menyentuh Natalie, ia merasakan ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam tubuhnya. Menyadari An mulai dikuasai entitas jahat, Dante segera membawa Natalie pergi, memohon kepada Natalie agar keluar dari tempat tersebut secepat mungkin. Namun begitu Dante menunggu An keluar untuk kembali membantunya, An justru muncul dari arah lain dan menutup jalan Dante. Dante berteriak memanggil kesadaran An, memintanya untuk melepaskan anak itu. Tetapi An sudah tidak bisa mengendalikan lagi. Dan akhirnya menemukan Natalie dan menyeretnya menuju sumur suci, berusaha menenggelamkannya.
Saat Anne terus mencoba mengakhiri hidup Natalie, kesadarannya tiba-tiba terguncang. Sebuah ingatan yang menabrak batinnya, anak yang sedang ia cekik itu adalah anaknya sendiri. Sebagai seorang wanita yang sejak kecil sudah memiliki kemampuan spiritual kuat, batin Anne berjuang melawan kekuatan gelap yang menguasai tubuhnya. Pertarungan antara keinginan jahat dan kesadaran sejatinya berlangsung hebat dalam dirinya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya, Anne menampilkan kalung itu ke dahinya, seolah memaksakan identitas dirinya telah kembali. Ia perlahan bergerak menuju tepian sumur suci, menyeret tubuhnya sendiri yang tak sepenuhnya ia kendalikan. Sampai akhirnya ketika tubuh Anne jatuh ke dalam sumur tersebut, roh jahat itu terpentar keluar dan lepas dari dirinya. Tubuh Anne tenggelam dalam air suci, sementara entitas kegelapan itu telah hancur, tidak lagi dapat merasuki siapapun. Setelah peristiwa itu berlalu, Natalie benar-benar pulih. Ia kembali pada keluarga angkatnya, membawa luka batin sekaligus kelegaan yang tidak akan pernah ia lupakan. Sementara itu, Anne yang kini dipandang bukan sekedar biarawati biasa, melainkan pelindungan bagi siapa saja yang terancam oleh kegelapan dikembalikan ke asrama lagi. Berkat kemampuan dan keberaniannya, Anne mendapatkan beasiswa untuk belajar langsung di Vatikan, mendalami ilmu eksorsisme dengan lebih mendalam. Ia tahu betul bahwa pertarungan ini belum berakhir dan masih banyak jiwa yang di luar sana yang menanti untuk diselamatkan. Dan akhirnya, filmnya rampung.